Orang tua menjadi sosok penting yang hadir dalam hidupmu. Kehadiran orang tua akan memberikan banyak pengalaman dan pengaruh besar. Ayah dan ibu akan menjadi guru pertama yang mengenalkanmu pada banyak hal. Mulai dari mengenal nama, berbagai benda dan warna, sampai pelajaran hidup yang berharga. Tidak hanya pengalaman yang manis saja, namun juga lika-liku dalam menjalani kehidupan. Cinta itu sederhana. Seperti ayah rela tidak membeli sesuatu yang baru untuknya, hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya. Di sebuah desa kecil yang diselimuti keheningan senja, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Pak Rudi. Ia adalah sosok ayah yang penuh kasih, selalu tersenyum di tengah kesulitan, bagaikan cahaya lilin yang tak pernah padam meski diterpa angin kehidupan. Pak Rudi menjalani hidup dengan hati tulus, menggantungkan harapannya pada dua anak yang menjadi dunia baginya. Dika, anak kandungnya yang penuh gejolak, dan Maya, anak angkatnya yang setia dan penuh kasih. Dika adalah pemuda berjiwa liar, pembuat onar yang tak kenal aturan. Berulang kali, ia pulang larut malam dengan baju kotor dan tatapan mata yang menghindar. Jejak-jejak coretan di dinding rumah seringkali menandai keberadaannya, sementara dentuman suara keras dari luar sering membuat hati Pak Rudi bergemuruh, khawatir akan kenakalan Dika yang semakin menjadi-jadi. Tapi, di balik tatapan tajam itu, Dika adalah anaknya, darah dagingnya. Dan Pak Rudi tak pernah mampu membiarkan kemarahan menghapus kasihnya. Di sisi lain, ada Maya. Gadis manis berambut panjang yang setiap pagi terbangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah dengan sabar. Kepatuhannya dan kebaikan hatinya menenangkan hati Pak Rudi yang gundah. Maya adalah anak yang selalu mencurahkan kasih. Seperti hujan yang membasahi tanah kering, mengisi kehampaan hati Pak Rudi dengan ketulusan yang tak bertepi. Namun, suatu malam yang kelam mengubah segalanya. Dika, dalam kenakalannya yang membara, membawa pulang petasan yang diledakkannya di dalam rumah. Dentuman itu bergema, mengguncang dinding kayu yang rapuh dan menyulut api kecil yang segera membesar, menjalari barang-barang Pak Rudi yang berharga. Kobaran api dan kepanikan memenuhi rumah kecil itu, dan ketika api akhirnya dipadamkan, hanya keping-keping kenangan yang tersisa dari banyak barang yang hangus terbakar. Pak Rudi berdiri terdiam di tengah ruangan yang berantakan, matanya menatap luka yang ditinggalkan kebakaran kecil itu. Ia menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang berdesak-desakan. Perlahan, ia mendekati Dika yang berdiri gemetar, menunduk dalam rasa bersalah yang tak terkira. Dika, suara Pak Rudi bergetar, campuran antara amarah dan kesedihan yang dalam. Apa yang kamu lakukan? Dika mengangkat wajah, bertemu dengan tatapan Pak Rudi yang tajam, tapi tak mampu menghindari kepedihan di sana. Di sudut ruangan, Maya memperhatikan dengan sorot mata penuh kasih, mendekati Dika dan menggenggam tangannya dengan lembut. Dalam keheningan yang penuh emosi itu, ketiganya berdiri bersama, menatap kehancuran yang ada, namun juga menatap masa depan yang baru, masa depan yang, meskipun tak sempurna, akan terus diperjuangkan dengan kasih sayang yang tulus. Pak Rudi tahu, seberat apapun ujian, ia akan selalu ada bagi anak-anaknya, mengasihi mereka, apapun yang terjadi. Suatu sore yang penuh kabut, seolah alam mengisyaratkan badai yang tak hanya hadir di langit, tetapi juga di hati Pak Rudi. Hari itu, setelah peristiwa kebakaran yang nyaris merenggut segala hal berharga dalam hidupnya, Pak Rudi dihadapkan pada ujian lain, kali ini lebih berat, lebih menyayat. Dika, anaknya yang masih muda dan penuh gairah, tampaknya belum sepenuhnya belajar dari kesalahannya. Merasa kebebasan adalah miliknya tanpa batas. Ia meminjam sepeda motor temannya tanpa izin, dengan niat untuk memuaskan hasrat adrenalinnya. Gas ditarik habis-habisan, angin menghempas wajahnya, namun kenikmatan itu hanya berlangsung singkat. Dalam sekejap, sepeda motor yang melaju kencang kehilangan kendali, bergulir dan menabrak seorang pejalan kaki yang tengah melangkah pelan menyeberangi jalan. Pak Rudi yang sedang bekerja di ladang, menerima kabar itu bagai petir di siang bolong. Ia segera berlari ke lokasi kecelakaan dengan jantung yang berdetak keras, seakan tak siap menerima kenyataan yang akan dihadapinya. Saat tiba di sana,
Pemandangan yang menyakitkan menghantamnya. Tubuh seorang lelaki parubaya terbaring di jalan, wajahnya penuh kesakitan, sementara Dika duduk di pinggir jalan dengan tubuh bergetar, wajahnya pucat dan tatapan matanya kosong. Pak Rudi menatap pemandangan itu dengan hati yang teriris-iris. "Ya Tuhan," bisiknya, suara itu nyaris tak terdengar di antara keramaian. Rasa marah, kecewa, dan kesedihan bercampur dalam dadanya. Tetapi ia tahu ini bukan saatnya meluapkan emosi. Ia mendekati pejalan kaki yang terluka parah, menenangkan lelaki itu yang meringis dalam kesakitan, lalu segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Di ruang rumah sakit yang dingin, Pak Rudi duduk terdiam di kursi tunggu. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, dipenuhi garis-garis kekhawatiran dan rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa sebagai ayah, kesalahan Dika adalah tanggung jawabnya. Meskipun hatinya hancur, ia harus menanggung akibat dari perbuatan anaknya. Dengan suara berat, ia menghubungi keluarga pejalan kaki yang terluka, menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan janji untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya perawatan. Ketika keluarga korban tiba, suasana tegang menyelimuti ruang tunggu rumah sakit. Mata-mata yang memancarkan luka dan kemarahan mengarah padanya. Namun Pak Rudi berdiri tegak, meskipun hatinya goyah. Dengan suara yang hampir bergetar, ia berkata, "Saya sangat menyesal atas apa yang dilakukan anak saya. Saya siap menanggung semua biaya pengobatan dan apapun yang dibutuhkan agar Bapak segera pulih. Ini adalah kesalahan besar, dan kami akan bertanggung jawab." Perlahan, kemarahan di mata keluarga korban mereda, digantikan oleh pengertian yang berat namun bijak. Mereka tahu, Pak Rudi bukanlah pelaku, namun dia adalah seorang ayah yang kini harus menghapus luka yang ditorehkan anaknya. Setelah pembicaraan panjang yang penuh kejujuran dan air mata, akhirnya mereka mencapai kesepakatan bahwa Pak Rudi akan menanggung semua biaya pengobatan dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Malam itu, Pak Rudi pulang dengan beban berat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di rumah, ia menemukan Dika terdiam di sudut ruangan, matanya basah dan wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Pak Rudi mendekat, duduk di sebelahnya, lalu menghela napas panjang. "Dika," katanya pelan namun dalam, "ayah tahu kamu tidak sengaja, tapi setiap tindakan kita punya konsekuensi. Ayah berharap kamu mengerti, apa yang kita lakukan bisa melukai orang lain. Dan kita harus belajar, bahkan dari kesalahan yang paling menyakitkan." Dika mengangguk lemah, air matanya tak terbendung lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa setiap kebebasan yang ia inginkan datang bersama tanggung jawab yang besar, dan kesalahan yang ia perbuat meninggalkan luka yang tak hanya dalam di hati orang lain, tetapi juga di hatinya sendiri. Selama proses pemulihan pejalan kaki yang terluka, Dika merasa sangat menyesal atas tindakannya. Pak Rudi dan Maya Teres merangkul Dika. Mereka mengira bahwa apa yang dilakukan Dika adalah kenakalan remaja semata. Meskipun Dika adalah anak yang seringkali nakal dan menimbulkan kesulitan bagi Pak Rudi, Maya sangat patuh dan berprestasi di sekolah. Pak Rudi tetap mencintai kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia sangat bangga dengan prestasi Maya yang selalu meraih juara di sekolahnya. Maya adalah anak yang rajin belajar dan selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian. Suatu hari, sekolah Maya mengadakan kompetisi ilmiah tingkat nasional. Semua guru dan teman-teman sekelasnya tahu bahwa Maya adalah calon kuat untuk meraih juara. Maya dengan tekun mempersiapkan diri dan bersaing dengan keras di kompetisi tersebut. Hasilnya, Maya berhasil meraih juara pertama dan membawa prestasi gemilang untuk sekolahnya. Ketika Pak Rudi mendengar kabar bahwa Maya telah meraih juara nasional, ia merasa sangat bahagia dan bangga. Ia merasa terharu oleh dedikasi dan kerja keras Maya dalam meraih prestasi tersebut. Pak Rudi juga tahu bahwa keberhasilan Maya adalah hasil dari usahanya sendiri, dan ia selalu mendukung Maya dalam segala hal yang ingin dicapainya. Seiring berjalannya waktu, perasaan iri Dika terhadap Maya semakin tumbuh. Meskipun Pak Rudi selalu berusaha untuk memberikan perhatian yang sama pada kedua anaknya,
Dika merasa bahwa ayahnya lebih bangga dan lebih sayang kepada Maya karena prestasinya yang gemilang di sekolah. Ia mulai merasa seperti anak yang kurang dalam keluarganya. Suatu hari, Dika akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia duduk bersama Pak Rudi di ruang keluarga dan mulai berbicara dengan perasaan yang tulus. "Ayah," kata Dika dengan suara gemetar, "aku tahu bahwa Maya pintar dan selalu meraih prestasi. Tapi aku merasa iri. Aku merasa seperti aku tidak cukup baik di mata ayah. Aku ingin ayah juga bangga padaku." Pak Rudi merasa sangat terharu mendengar perasaan Dika yang jujur. Dia segera mengambil Dika dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, "Dika, aku menyayangi kamu dan Maya dengan cara yang sama. Tidak ada perbandingan antara kalian berdua. Maya mungkin pintar di sekolah, tapi kamu juga tetap anak ayah. Ayah selalu mencintai kamu tanpa syarat, dan tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu dalam hatiku." Pak Rudi juga mengambil waktu untuk berbicara dengan Maya tentang perasaan Dika. Maya dengan bijaksana merespons bahwa dia tidak pernah bermaksud membuat Dika merasa tidak cukup. Mereka berdua akhirnya berjanji untuk saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian dan tujuan masing-masing. Malam itu, di bawah langit mendung yang menggantung kelabu, suasana di rumah Pak Rudi berubah tegang dan mencekam. Setelah segala peristiwa yang lalu dari kebakaran hingga kecelakaan yang hampir merenggut nyawa, Pak Rudi berharap Dika akan mulai memahami beratnya hidup dan berhenti membuat ulah. Namun, ternyata harapan itu terlalu muluk. Suatu sore, Dika pulang dengan sorot mata penuh ambisi, sebuah keinginan yang besar bergejolak di dalam dirinya. Ia ingin memiliki motor baru yang sedang tren di kalangan teman-temannya, sebuah motor yang membuat pemiliknya terlihat berkelas dan dihormati. Dengan nafas yang terburu-buru, ia mendekati Pak Rudi yang tengah duduk di kursi kayu usang di sudut rumah. "Ayah, aku ingin punya motor yang baru, yang keren. Semua temanku punya, ayah. Aku tidak mau ketinggalan," ujar Dika, penuh semangat tapi juga penuh tekanan. Pak Rudi menatap anaknya dengan tatapan penuh kasih, namun juga dengan keletihan yang begitu nyata. Ia tahu Dika hanya seorang remaja, penuh dengan impian dan harapan, namun ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Ia menelan ludah, berusaha memilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak menyakiti hati anaknya. "Dika," ucap Pak Rudi lembut namun mantap, "ayah tahu kamu sangat menginginkan motor itu. Tapi ayah ingin kamu mengerti, saat ini kita tidak memiliki cukup uang. Ada banyak hal yang perlu kita penuhi terlebih dahulu, seperti kebutuhan keluarga kita dan biaya yang masih harus ayah lunasi untuk pengobatan bapak yang kamu tabrak itu." Pak Rudi berusaha tersenyum, mencoba meredakan suasana. Namun, senyum itu hanya disambut dengan wajah Dika yang memerah penuh amarah. Seolah mendidih di dalam dada, perasaan kecewa Dika berubah menjadi kemarahan yang tak tertahan. Baginya, kata-kata Pak Rudi tak lebih dari angin lalu, seperti janji yang telah sering ia dengar namun tak pernah terpenuhi. "Kenapa, ayah? Kenapa ayah selalu saja bilang tidak?" Dika meledak. Suaranya keras dan penuh emosi. "Apa ayah tidak ingin melihat aku bahagia? Aku lelah hidup seperti ini, ayah. Aku capek tidak punya apa-apa." Pak Rudi terdiam. Kata-kata Dika menusuk hatinya seperti ribuan duri yang menghujam tanpa ampun. Hatinya sakit, terluka melihat anaknya tidak mampu melihat pengorbanan dan perjuangan yang ia lalui setiap hari demi keluarga ini. Namun, Pak Rudi menahan diri, mengingat bahwa kemarahan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. "Dika, ayah minta kamu mengerti. Kehidupan kita tidak mudah. Ayah sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Motor itu bukan hal yang bisa kita beli dengan mudah, nak," jawab Pak Rudi dengan suara bergetar, menahan perih yang mendalam di hatinya. Namun, Dika tak mendengarkan. Dalam amarahnya yang membuncah, ia menendang kursi di dekatnya, membuatnya terlempar ke sudut ruangan. "Aku tidak peduli. Aku mau motor itu, ayah. Kalau ayah tidak bisa memberikannya,
Aku akan cari sendiri, seru Dika, sebelum berlari keluar rumah dengan langkah kasar, meninggalkan Pak Rudi yang tertegun dalam keheningan. Di dalam rumah yang kini terasa begitu sunyi, Pak Rudi duduk dalam diam, menahan air mata yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Perasaan bersalah, sedih, dan kecewa bercampur jadi satu, seakan menghimpit dadanya hingga sesak. Apa yang kurang ia lakukan sebagai seorang ayah? Mengapa setiap kata nasihat yang ia berikan, setiap pelajaran dari kesalahan yang pernah terjadi, seolah hanya menguap begitu saja? Malam itu, Pak Rudi duduk sendirian, memikirkan segala usaha dan pengorbanan yang ia lakukan selama ini. Rasa kecewa terhadap Dika semakin dalam, namun lebih dari itu, ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Sementara itu, di luar sana, Dika larut dalam kemarahan dan kekecewaannya sendiri, tanpa menyadari luka yang telah ia torehkan di hati ayahnya. Beberapa hari kemudian, Maya mendekati Dika dengan wajah serius. Maya melihat betapa Dika sangat ingin memiliki motor baru tersebut, dan dia merasa bahwa Dika sudah cukup dewasa untuk menghargai uang dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Dika, kata Maya, aku tahu kamu pengen banget motor itu, jadi aku memiliki uang tabungan, kamu bisa pakai ini. Dan jangan buat ayah susah lagi. Tolong, you cap Maya. Setelah Dika menerima uang tabungan dari Maya untuk membeli motor yang diinginkannya, Pak Rudi merasa terharu, tetapi juga merasa khawatir karena ia tidak memiliki cukup uang untuk melunasi sisa biaya motor tersebut. Dalam kebingungannya, Pak Rudi memutuskan untuk mencari solusi dengan cara mencari pinjaman. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas janjinya kepada Dika untuk membantu membeli motor tersebut. Oleh karena itu, ia mencari berbagai opsi pinjaman yang tersedia. Pak Rudi pergi ke bank setempat untuk mengajukan pinjaman, tetapi ia menemui kendala karena riwayat kreditnya yang tidak terlalu baik. Bank menolak permohonannya untuk mendapatkan pinjaman. Namun, Pak Rudi tidak menyerah begitu saja. Dia mulai mencari bantuan dari teman-teman dan saudara-saudaranya. Beberapa dari mereka memberikan pinjaman dengan persyaratan yang wajar, sementara yang lain membantu mencarikan opsi lain untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Akhirnya, setelah berusaha keras, Pak Rudi berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk melunasi sisa biaya motor Dika. Dengan rasa lega dan bersyukur, ia membayar motor tersebut dan memberikannya kepada Dika. Dika merasa sangat bahagia motor impiannya itu menjadi kenyataan. Suatu sore, setelah pembelian motor barunya, Dika datang ke ruang keluarga dengan wajah yang murung dan marah. Dia terlihat sangat frustasi dan kecewa. Pak Rudi tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Dika, jadi ia mendekati anaknya dengan lembut dan bertanya, "Ada yang salah, Nak? Apa yang membuatmu marah?" Dika dengan emosi yang memuncak menjawab, "Ayah, aku tidak ingin motor ini lagi. Ini semua kesalahanmu. Aku tidak mau uangmu yang kotor ini. Aku ingin motor yang lebih bagus, bukan yang ini." Pak Rudi tersenyum lembut dan berkata, "Dika, ayah memahami perasaanmu. Aku tahu bahwa motor ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Tapi ingatlah, dalam hidup ini, kita tidak selalu bisa memiliki semua yang kita inginkan. Motor ini mungkin bukan yang paling mahal atau paling mewah, tetapi ini adalah bentuk kasih sayang ayah kepada kamu. Ayah ingin kamu selalu aman dan bahagia saat berkendara." Suatu hari, setelah lulus SMA, Maya dan Dika merasa bahwa saatnya untuk mengambil langkah baru dalam hidup mereka. Mereka merasa ingin merantau dan mengejar impian dan tujuan yang lebih besar di luar desa kecil mereka. Mereka datang kepada Pak Rudi dan Ibu Lastri untuk berbicara tentang keputusan mereka. Maya dan Dika duduk bersama-sama dengan ayah dan ibu mereka di ruang keluarga. Mereka mulai berbicara dengan penuh rasa hormat dan kekhawatiran atas reaksi orang tua mereka. "Dika, Maya," kata Pak Rudi dengan suara lembut, "kalian memang sudah besar. Jika merantau adalah keputusan kalian, maka merantaulah." Seorang pemuda yang berilmu tidak akan berdiam diri di desanya. Maya menjawab,
Terima kasih, Ayah dan Ibu, atas pemahaman dan dukungannya. Kami ingin merantau untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik. Kami berjanji akan tetap menjaga nilai-nilai dan pelajaran yang kalian ajarkan kepada kami. Dika menambahkan, kami juga akan menghemat uang kami dan berusaha untuk menjadi anak yang bangga bagi kalian. Ini adalah kesempatan untuk kami bertumbuh dan berkembang. Tetapi kami selalu akan memiliki keluarga kami di hati kami. Pak Rudi dan Ibu Lastri merasa campur aduk dengan keputusan anak-anak mereka untuk merantau. Mereka merasa bangga dengan kematangan Maya dan Dika dalam mengambil langkah besar ini, meskipun mereka juga merasa sedih karena akan merindukan mereka. Kami mendukung penuh keputusan kalian, kata Ibu Lastri dengan haru. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Dan kami tahu bahwa kalian akan berhasil dimanapun kalian pergi. Setelah perpisahan yang emosional dengan keluarga mereka dan desa tempat mereka tumbuh besar, Maya dan Dika memulai perjalanan mereka ke kota besar untuk mengejar impian mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan dan rintangan di jalan, tetapi dengan dukungan dan nilai-nilai yang telah mereka pelajari dari keluarga mereka siap untuk menghadapinya. Setelah merantau dan meraih pendidikan yang lebih tinggi, Maya memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Hong Kong. Keputusan ini tidaklah mudah, tetapi Maya ingin membantu memberikan uang kepada keluarganya di desa dan juga mengumpulkan pengalaman hidup yang berharga di luar negeri. Di sisi lain, Dika memilih untuk bekerja di Jakarta, ibu kota Indonesia. Dia mengejar karir di bidang teknologi informasi dan mendapatkan pekerjaan yang menantang di salah satu perusahaan teknologi ternama di sana. Dika memiliki hasrat untuk berkembang di bidangnya dan membangun masa depan yang cerah. Meskipun mereka berdua berada di lokasi yang berbeda, Maya dan Dika tetap berkomunikasi secara rutin. Mereka saling mendukung dan berbicara tentang pengalaman hidup mereka masing-masing. Dalam komunikasi mereka selalu merindukan keluarga mereka di desa dan berbicara tentang rencana mereka untuk masa depan. Maya yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong mengirimkan sebagian uangnya kepada keluarganya di desa. Malam itu, ketika langit berwarna kelabu dan udara terasa dingin menusuk, Dika pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kesalahan besar yang ia lakukan sendiri. Ketahuan mencuri dan sering bolos, membuatnya kehilangan pekerjaan yang telah dipegangnya dengan susah payah. Sepanjang perjalanan pulang, Dika tak henti merutuki dirinya sendiri, merasa begitu bodoh dan tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana ia harus menghadap Pak Rudi dan Ibu Lastri? Bagaimana harus menjelaskan semuanya? Ia tahu, ini tak bisa disembunyikan lagi. Sesampainya di rumah, Dika ragu-ragu di depan pintu. Suasana rumah terasa begitu hangat, seolah menyiratkan kenyamanan yang terasa begitu jauh dari dirinya saat ini. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu, dan tak lama kemudian pintu itu terbuka, memperlihatkan sosok Ibu Lastri yang terkejut melihatnya. "Dika, kamu sudah pulang?" Ibu Lastri menyambut dengan nada hangat. Namun raut wajahnya berubah begitu melihat ekspresi putranya yang lesu dan penuh penyesalan. Pak Rudi, yang sedang duduk di ruang tamu, segera bangkit melihat putranya kembali tanpa aba-aba. Dika menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Ayah, Ibu, ada yang harus aku ceritakan," katanya dengan suara serak. Ia menundukkan kepala, tak berani menatap mata kedua orang tuanya yang begitu peduli padanya. Pak Rudi mengangguk pelan, menyadari ada yang serius di wajah putranya. "Masuk, Nak. Duduk dulu," katanya sambil menepuk kursi di sebelahnya. Dika duduk dengan tubuh gemetar, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. "Ayah, Ibu," Dika mengambil napas dalam-dalam, suaranya bergetar. "Aku dipecat dari pekerjaanku." Ia berhenti sejenak, menundukkan kepalanya lebih dalam, berusaha menahan air mata. "Aku ketahuan mencuri dan sering bolos kerja." Suasana ruangan langsung sunyi,
Hanya terdengar dengung samar kipas angin yang berputar di atas kepala. Ibu Lastri menutup mulutnya dengan tangan, terkejut, sementara Pak Rudi memejamkan mata, seolah berusaha meresapi kata-kata itu. Dika melanjutkan dengan penuh penyesalan, "Aku tahu, aku sudah salah. Aku malu, Ayah, Ibu. Aku menyesal." Suaranya hampir tenggelam, namun ketulusan penyesalan itu begitu jelas terasa. Pak Rudi menatap putranya, matanya sendu namun penuh kasih. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan hatinya yang kecewa dan sedih. "Dika," Pak Rudi mulai, suaranya tenang namun terdengar berat, "apa yang kamu lakukan itu salah besar. Ayah dan ibu tidak pernah mengajarkan kamu untuk mengambil sesuatu yang bukan hakmu." Dika mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu, Ayah, aku tahu semua ini salah. Aku cuma tertekan. Aku ingin terlihat berhasil, ingin ayah dan ibu bangga padaku, tapi aku malah mengecewakan kalian." Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Ibu Lastri menambahkan, "Kamu harus mengambil tanggung jawab atas perbuatanmu, Dika, dan mencoba untuk memperbaiki diri. Kami ingin kamu belajar dari kesalahan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik." Dika berjanji bahwa ia akan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan akan berusaha keras untuk memperbaiki dirinya. Ini adalah momen yang sulit, tetapi juga peluang untuk Dika untuk tumbuh dan belajar dari kesalahannya. Di kampung halaman, kehidupan terus berjalan, dan suatu hari Pak Rudi tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya terasa serius, dan keluarga sangat khawatir akan kesehatannya. Pak Rudi adalah tulang punggung keluarga, dan kondisinya yang memburuk memberikan tekanan emosional dan finansial yang besar bagi mereka. Maya, yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong, merasa sangat prihatin atas kondisi ayahnya yang sakit. Meskipun ia berada di luar negeri, ia merasa sangat jauh dan tidak bisa langsung memberikan dukungan fisik kepada keluarganya. Namun, ia merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarganya dalam situasi sulit ini. Maya mulai mengirimkan sebagian besar penghasilannya kepada keluarganya di kampung. Ia ingin memastikan bahwa Pak Rudi dapat mendapatkan perawatan medis yang baik dan biaya pengobatannya terpenuhi. Maya juga berbicara dengan dokter dan ahli kesehatan untuk mendapatkan saran tentang pengobatan yang diperlukan bagi ayahnya. Selama waktu yang sulit ini, Maya terus berkomunikasi dengan keluarganya melalui panggilan telepon dan pesan teks. Ia memberikan dukungan moral kepada ibu dan adik-adiknya dan memastikan bahwa mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi krisis kesehatan ayah mereka. Walaupun ia harus berada jauh dari keluarganya, Maya selalu ada untuk mendukung mereka dalam bentuk yang ia mampu. Ia tahu bahwa kasih sayang dan perhatiannya dapat memberikan kekuatan kepada mereka di saat yang sulit ini. Pak Rudi merasa sangat berterima kasih atas bantuan uang yang diberikan oleh Maya. Ia tahu bahwa anaknya bekerja keras dan mengorbankan sebagian besar penghasilannya untuk membantu keluarga. Maya adalah contoh nyata dari anak yang peduli dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Namun, ketika Dika dewasa, ia mulai merasa tidak nyaman dan malu dengan tanggung jawab yang akan ia hadapi dalam merawat orang tuanya. Tanpa sepengetahuan Maya, Dika mengatur segala persiapan untuk membawa orang tuanya ke panti jompo. Dika mulai bosan dengan suara sang ayah yang kerap merintih kesakitan, dan juga hanya dirinya lah yang selalu dimintai tolong oleh sang ayah. Dika beranggapan mentang-mentang Maya yang bekerja, dirinya cukup mengirim uang saja, sedangkan orang tuanya semua diurus Dika. Pada hari yang ditentukan, Dika pura-pura mengajak kedua orang tuanya ke rumah sakit. Yang Pak Rudi tidak mengira adalah mereka diajak ke panti jompo yang kondisinya sudah tidak bagus lagi. Dika sengaja asal memilih panti jompo yang jauh dari rumahnya, tak peduli bagaimanapun kondisinya. "Dika, ini di mana, Nak?" kata ibunya. "Ini di panti jompo, Bu. Sekarang ibu dan ayah akan tinggal di sini sampai tua." "Ya Allah Dika, ayahmu ini sedang sakit. Kenapa kamu malah membawa ke sini?" tanya Ibu Lastri lagi. "Justru kalau di sini ada yang merawat, Bu."
Dika sudah muak melihat ayah yang sakit-sakitan terus dan gak berguna di rumah. Dika juga harus menikah, Bu. Dan Dika malu punya orang tua yang sakit-sakitan begitu. Jelas Dika. Astagfirullah Dika. Kurang apa orang tuamu ini merawatmu? Kenapa kamu tega pada kami? Udah, Bu. Biarkan Dika melakukan hal yang diinginkannya. Bapak ke papa. Tuh, ayah aja nurut. Ibu nurut dong. Nanti Dika jenguk seminggu sekali, janji Dika kepada kedua orang tuanya. Nyatanya, Dika tidak pernah sekalipun datang menjenguk kedua orang tuanya. Hingga beberapa bulan berlalu setelah kepergian kedua orang tuanya ke panti jompo, dan Dika bersantai di rumah dengan uang kiriman dari Maya. Dika sengaja tidak memberitahu Maya kalau Pak Rudi sudah ia bawa ke panti jompo agar dirinya masih bisa menikmati uang Maya tanpa harus bekerja. Suatu hari, becak motor yang berhenti di depan ruam. Terlihat sepasang suami istri yang sudah tua itu turun dari becak tersebut dan terlihat memberi uang kepada pengemudinya. Mereka berdua bergandengan tangan dan datang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah? Ibu, kok kalian bisa ada di sini? Dika, ayah sama ibu kangen sama kamu, makanya kami datang ke sini, kata Ibu Lastri sambil merentangkan tangan ingin memeluk anaknya. Meski ogah, Dika pun membalas pelukan ibunya dan juga ayahnya. Pak Rudi dan istrinya kembali ke rumah lamanya, tapi tidak sebagai orang tua Dika melainkan sebagai tamu Dika. Namun Dika tidak pernah menawarkan makanan atau minuman apapun kepada kedua orang tua kandungnya itu. Dia malah enak-enakan nonton televisi sambil tiduran di rumah. Dika sudah dewasa ya, Pak? Iya, Bu. Alhamdulillah, kita sudah membesarkan anak kita dengan baik. Meski kadang nakal, tapi Dika ternyata mau kita peluk, jawab Pak Rudi. Ayah sama ibu mau sampai kapan di sini? Tanya Dika ketus. Oh. Sebentar lagi pulang kok, Nak, jawab Ibu Lastri. Ayah sama ibu sebentar lagi pulang. Kamu terganggu ya? Tambah Pak Rudi. Ya udah, nanti Dika antar. Dika nyewa mobil dulu, jawab Dika lalu pergi keluar rumah. Mendengar kepedulian dari anaknya, Pak Rudi dan istrinya amat senang dan bangga. Ia mengira Dika sudah berubah menjadi lebih baik. Hingga tak lama kemudian, sebuah mobil terparkir di depan rumah Dika. Dan muncul Dika di balik pintu kemudi. Tanpa babi Bu Lastri langsung membawa barang bawaan kedua orang tuanya ke dalam mobil seakan mengusir halus keduanya. Tapi keduanya tidak memperdulikan itu. Bagi mereka, Dika yang sudah berubah saja sudah cukup. Hingga Dika pun mengajak kedua orang tuanya masuk ke dalam mobil. Mobil pun jalan meninggalkan rumah Dika. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan sedang. Tidak ada percakapan apapun di dalam mobil, hanya kesunyian yang didapatkan. Hingga akhirnya Dika pun menghentikan mobilnya. Tapi bukan di panti jompo tempat mereka tinggal, melainkan di tempat pembuangan akhir. Tempat itu dikelilingi bau busuk yang tidak terkira. Terdapat gunungan sampah di mana-mana. Dan di antara gunungan sampah itu, terdapat beberapa kotak yang diterangi sebuah bolam lampu. Rupanya kotak kardus itu adalah tempat tinggal para pemulung di sana. Orang tua Dika lihat sekeliling. Keduanya kebingungan. Kenapa Dika menghentikan mobilnya di sini? Kenapa kita berhenti di sini, Nak? Kata Pak Rudi. Mobilnya mau kehabisan bensin ya? Jawab Dika. Lalu gimana, Nak? Tanya Ibu Lastri. Ayah sama ibu turun dulu di sini. Dika mau nyari pom bensin dulu. Kalau mogok dijalankan gak enak sama temen Dika yang minjemi mobil ini, kata Dika. Pak Rudi dan istrinya pun menurut begitu saja perkataan Dika. Keduanya turun dari mobil sambil membawa barang bawaan mereka. Dika juga memberikan uang kepada keduanya 200.000 barangkali mau jajan di sektiaran sini. Keduanya pun menerima dengan senang hati pemberian anak kesayangannya itu. 1 jam, 2 jam Dika tidak pernah datang.
Hingga hari berganti pun Dika tidak pernah kembali menjemput Pak Rudi dan istrinya dari tempat pembuangan akhir tersebut. Para penduduk sekitaran TPA pun merasa kasihan kepada keduanya. Mereka tahu bahwa sepasang orang tua itu sedang dibuang oleh anaknya. Tapi mereka tak tega memberitahu kenyataan pahit itu. Hingga akhirnya, salah satu pemulung itu meminta seorang mahasiswa yang lewat di sana dan menceritakan kejadian yang menimpa Pak Rudi dan istrinya. Mahasiswa itu pun merasa tersentuh dengan cerita si pemulung. Hingga ia berinisiatif untuk memfoto kedua orang tua itu dan menguploadnya di media sosial. Dan benar saja, berkat kebaikan mahasiswa itu, foto tersebut menjadi viral dan menjadi berita hangat di televisi dan media sosial bahwa ada seorang anak yang tega membuang kedua orang tua kandungnya. Netizen yang mengetahui hal itu langsung mengutuk si anak dan melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, berita tersebut sampai di Hong Kong. Maya begitu terkejut dengan berita itu. Ia tidak menyangka jika kakaknya telah membuang kedua orang tua kandungnya. Ia tak peduli jika uang yang selama ini ia kirim ternyata ada di Dika. Ia malah menangis meratapi nasib sial yang dialami kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya Maya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Maya, yang saat itu masih bekerja di Hong Kong, mulai merenungkan langkah-langkah yang harus diambil. Dia merasa bahwa dia harus kembali ke Indonesia untuk mendukung orang tuanya dan berbicara dengan Dika tentang situasi ini. Kesejahteraan dan kebahagiaan orang tuanya adalah prioritas utama baginya. Setelah beberapa waktu merenungkan keputusannya, Maya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, Maya telah menghubungi temannya di Indonesia untuk membantunya memiliki tempat tinggal baru di kota. Maya berniat membeli rumah untuk ditinggalinya dan kedua orang tua angkatnya itu. Hingga ketika semuanya siap, Maya segera memesan tiket pulang ke Indonesia dan terbang ke Jakra. Dari Jakarta, Maya langsung menuju tempat pembuangan akhir yang viral di mana kedua orang tua angkatnya itu dibuang oleh Dika. Beberapa jam perjalanan ditempuh Maya dengan butiran air mata yang terus-menerus turun membasahi pipinya. Ia tidak menyangka jika Dika akan berbuat kejam dengan membuang orang tua kandungnya. Padahal Maya tahu bahwa orang tua angkatnya itu, Pak Rudi dan istrinya sangat menyayangi Dika. Hingga mobil yang ditumpangi Maya pun berhenti. Maya segera turun dan mencari keberadaan orang tuanya. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya Maya diantar oleh salah satu pemulung menuju rumah gubuk yang sengaja dibuatkan untuk kedua orang tua itu tinggal. Melihat hal itu, Maya langsung berlari dan membuka pintu yang terbuat dari kayu geribik. "Ayah, Ibu," teriak Maya. Masyaralo. Maya. "Maya anakku," teriak sang ibu. Keduanya bertemu sambil memangis sesenggukan. Maya sangat prihatin melihat kondisi kedua orang tuanya, terutama Pak Rudi yang sedang sakit. Hingga akhirnya Maya pun segera mengemasi barang-barang kedua orang tuanya dan mengajak mereka pergi dari tempat itu. Pertemuan haru itu disaksikan penduduk sekitar dan mendoakan hal baik kepada orang tuani. Kadangan Maya adalah kejutan besar bagi orang tuanya, dan mereka merasa sangat bahagia dan terharu melihat rumah baru mereka. Maya dengan penuh kasih sayang membimbing orang tuanya masuk ke dalam rumah yang telah dia persiapkan dengan cinta dan perhatian. Mereka merasa sangat bersyukur dan terharu atas usaha besar yang telah Maya lakukan untuk memberikan mereka tempat tinggal yang nyaman dan aman. Rumah baru ini bukan hanya tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga merupakan simbol dari kasih sayang dan pengorbanan Maya kepada keluarganya. Ini adalah hadiah yang sangat berharga. Dan Maya merasa sangat senang bisa membuat impian orang tuanya menjadi kenyataan. Di sisi lain, polisi langsung menggeledah rumah Dika. Dika yang kala itu sedang menonton TV sambil tidur langsung disergap dan dibawa ke kantor untuk didakwa. Kabar penangkapan Dika pun langsung tersebar di media sosial, hingga lebih banyak lagi netizen yang mengutuk dan menyumpahi dirinya. Kini, Dika mendekam di penjara karena perbuatannya. Dirinya menangis dan terus-menerus meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Namun sakit hati Maya tidak mengizinkan kedua orang tua itu bertemu Dika secara rutin. Maya hanya mengizinkan Pak Rudi bertemu Dika setahun sekali.